Shalom teman-teman, damai sejahtera Tuhan beserta dengan kalian semua, dan semoga semua teman-teman berada dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa mengasihi kita semua. Nah teman-teman sekalian, dalam bagian ini kita akan kembali sama-sama membahas mengenai klaim yang disampaikan oleh seseorang, dan beliau ini sekarang sudah menjadi mualaf. Dan karena itu teman-teman, sebelum kita berkomentar lebih lanjut, mari kita mendengarkan terlebih dahulu pernyataan beliau dalam cuplikan video berikut ini. Yang pertama, saya mengambil STT Sekolah Tinggi Teologi di Beijing. Oke, Kedua Beijing, di Belanda. Belanda, Ketiga di Vatikan, keempat di Jerman. Jerman, Kelima di Australia. Australia, Keenam di Venezuela. Banyak. Korea, Dan selama Banyak 5 ya. bulan lebih saya dibina dididik di Amerika, tepatnya di Boston. Untuk mengikuti strategi misionaris. Sepulang dari Amerika kembali ke Indonesia, bergabung dengan Dewan Gereja Indonesia dengan tugas untuk mengkrisasikan Islam yang ada di Indonesia. Atau jelasnya ngeristenkan orang Islam. Siap. Mangga kuping ke regep. Pada tahun 1988 saya ditugaskan oleh Yayasan Gereja untuk mengajarkan Islam di Jakarta di Kampung Prapanca yang di depannya ada makam Ade Irma Suryani Nasution. Nah teman-teman, perhatikan ya pernyataannya ini. Tadi bagian awal beliau mengklaim dia bergabung dengan Dewan Gereja Indonesia. Kemudian di bagian ini beliau juga mengklaim dia mendapatkan tugas dari Yayasan Gereja Indonesia. Nah teman-teman sekalian, dalam dua bagian yang disampaikan ini, beliau ini sama sekali tidak menjelaskan tentang Dewan Gereja mana yang sedang ia maksudkan dan juga Yayasan Gereja mana yang sedang ia maksudkan. Dewan Gereja dengan Yayasan Gereja itu berbeda teman-teman, tidak sama. Dan beliau tadi ini juga mengklaim dia sekolah di Vatikan. Berarti dia ini Katolik. Nah ini mengingatkan saya kepada seseorang yang beberapa waktu yang lalu itu sempat viral karena beliau mengaku dia adalah anak kardinal. Dan juga beliau itu mengklaim dia adalah ketua misi internasional. Nah ini rata-rata ya para mualaf ini, mereka suka banget mengklaim punya posisi strategis dalam lembaga-lembaga Kristen semasa mereka Kristen. Nah teman-teman sekalian, beliau ini juga mengklaim punya posisi yang strategis, ketua misionaris internasional dan juga nasional. Kita dengarkan lebih lanjut ya teman-teman. Dulu yang mengambil gelar doktor teologi yang diwisuda di Boston Amerika ini dari Indonesia ini hanya 3 orang. Yang pertama adalah saya. Kebetulan di Indonesia ini saya ditunjuk sebagai ketua misionaris internasional dalam dan luar negeri. Saya memegang wilayah Jawa Barat. Yang pertama di Sukabumi, di Cikembar, di belakang 310. Yang kedua di Majalengka, di Pasir Malati. Dulu waktu bupatinya si Jayalani, Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling sulit untuk disampaikan kembali oleh saya, maaf, 2 kabupaten. Yang pertama Kabupaten Kuningan di Cigugur, ini sekitar 45% lagi. Insya Allah tanggal 16 kalau tidak salah, sekarang ada pengajian ke sana. Di sana sudah ada bangunan sekolah tinggi ilmu Al-Quran, madrasah sanawiyah aliyah. Kalau di bawah gereja, di atas masjid. Di atas gereja, di bawah masjid di Kuningan ini, Pak. Perkembangannya sudah bagus. Tinggal 45% lagi. Yang kedua di Cianjur, di Ciranjang. Kenapa ini sulit untuk disampaikan kembali, Pak? Maaf. Karena kedua kabupaten ini dananya dipasok per bulan 1,6 miliar. Nah ini lagi-lagi spektakuler banget ya. Nah khusus kepada teman-teman yang non-Kristen, perlu untuk diketahui bahwa di dalam agama Kristen, di lembaga-lembaga pendidikan Kristen maupun yayasan-yayasan Kristen, tidak ada program untuk melakukan gerakan kristenisasi. Karena untuk masuk Kristen, itu yang dibutuhkan adalah pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Bukan untuk dipaksa-paksa lalu kamu harus masuk Kristen, kamu harus jadi Kristen. Enggak. Karena di dalam Alkitab pun diajarkan ada orang yang bahkan mengaku sebagai hamba Tuhan, tetapi pada akhirnya ditolak. Teman-teman bisa membacanya di dalam kitab Matius pasal 7. Karena itulah di dalam agama Kristen, orang tidak perlu dibayar, orang tidak perlu disuruh-suruh, orang tidak usah dipaksa-paksa untuk beragama Kristen. Karena percuma. Karena yang dibutuhkan adalah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu ya teman-teman ya. Jadi di dalam agama Kristen tidak ada program untuk melakukan gerakan kristenisasi. Kalaupun Anda mendengar orang yang kemudian memberikan kesaksian, ya pada akhirnya kan kembali kepada pribadi Anda sendiri. Apakah kemudian memilih untuk percaya atau juga memilih untuk tidak percaya. Tetapi yang pasti
Tidak ada gerakan kristenisasi di yayasan-yayasan maupun lembaga-lembaga Kristen. Jadi itu ya teman-teman ya. Mari kita dengarkan selanjutnya. Ini untuk 2 daerah, Pak. Kemarin seorang letkol dari Kodam mengatakan kepada saya, Pak Kiai, betul-betul Nasrani ini jahat. Kenapa Pak Polres katakan 8 miliar setiap bulan dikirimkan ke Indonesia untuk majukan Islam. Ini jangan salah, Pak. Karena mereka punya program tersendiri. Di Islam, pusat siapa yang menggaji, Pak? Saya dulu tahun 64, 65 demi Allah gajinya sudah 6.700.000. 6 juta. Itu 6465, Pak. Sehingga begitu saya masuk Islam, maaf 13,9 miliar demi Allah tidak saya bawa serupiah. Nah teman-teman sekalian, berdasarkan cuplikan video yang sudah kita tonton ini, kalian bisa menilai sendiri apakah beliau ini dalam bagian ini jujur ataukah tidak. Tetapi berdasarkan pengamatan saya, penilaian saya secara pribadi, saya memahaminya beliau ini tidak jujur berkaitan dengan klaim-klaim yang sudah ia sampaikan. Bahkan tadi beliau mengatakan bergabung dengan Dewan Gereja, kemudian juga bergabung dengan Yayasan Gereja, tetapi beliau sama sekali tidak memberikan detail mengenai Dewan Gereja mana yang sedang dimaksudkan dan Yayasan Gereja mana yang sedang dimaksudkan. Dan karena itu teman-teman, saya menilai apa yang disampaikan oleh beliau dalam cuplikan video yang sudah kita tonton ini memang klaim-klaim yang sengaja diformulasikan sedemikian rupa. Yang penting di dalam klaimnya ada lembaga Kristen, ada nama gereja, dan kemudian langsunglah mereka mengklaim punya posisi-posisi yang strategis. Dan memang mengenai klaim punya posisi strategis dalam lembaga-lembaga Kristen yang disampaikan oleh mualaf-mualaf ini, bukan hanya beliau ini. Teman-teman bisa memperhatikan di video-video sebelumnya yang sudah saya bahas, bahkan ada juga yang mengklaim, seperti beberapa waktu yang lalu itu yang anak kardinal, mengakunya anak kardinal, beliau juga mengaku ketua misi internasional. Bahkan ada video sekitar 2 minggu yang lalu yang sudah saya upload, beliau juga mengaku dia mendapatkan tugas untuk menjadi ketua misi internasional. Nah, semuanya adalah ketua misi internasional. Nah, ini memang saya pikir sengaja mereka menggunakan istilah-istilah ini supaya punya daya jual. Oh, ini orang pintar nih. Oh, ini orang cerdas dari Kristen, kemudian pindah agama keluar daripada kekristenan. Nah, teman-teman sekalian, pada akhirnya saya ingatkan kepada teman-teman yang non-Kristen, bila kalian pernah mendengar apa yang disampaikan oleh beliau ini dan kemudian menjadi percaya, ya sebenarnya silakan saja sih percaya, tetapi saya hanya mengajak pada teman-teman, mari bijaksana di dalam hal mendengar, mempercayai klaim-klaim yang disampaikan oleh orang-orang yang mengaku adalah mualaf. Karena sering sekali mereka ini sering membahas tentang kekristenan dan kemudian banyak yang memang sudah terbongkar kebohongannya. Dan karena itu pada akhirnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.